Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur atas nikmat serta rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya semua yang Allah berikan adalah baik menurut Allah, walaupun mungkin menurut kita ada kekurangan dan lain hal segala macamnya. Dan selawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah sama pengurus Masjid Raya Kota Harapan Indah untuk sedikit menyampaikan atau mungkin mengingatkan kembali yang tahun-tahun sebelumnya pasti mungkin lebih dan kurang sudah bapak-bapak dapatkan di YouTube ataupun di kajian-kajian dan lain sebagainya. Insyaallah dalam kesempatan saat ini saya hanya ingin menyampaikan tentang tarhib Ramadan, ya. Tarhib diambil dari kata rohaba yurahibu, tarhiban, ya. Tarhiban artinya tanah lapang. Kalau dalam bahasa yang luas, tarhiban itu seakan-akan kita mengatakan kami lapang menerima Ramadan. Begitu juga dengan ada kata-kata marhaban bikum atau marhaban ya Ramadan. Ya, artinya bukan selamat datang Ramadan. Akan tetapi makna dari marhaban ya Ramadan adalah wahai Ramadan, kami telah lapang dada menerima kedatanganmu. Ya. Dan orang-orang, kenapa dengan kata-kata marhaban kami lapang? Karena ada sebagian orang ketika Ramadan datang, mereka hatinya tidak lapang. Entah itu mereka biasa makan banyak, tiba-tiba diberhentikan makannya, atau dilarang makannya. Ini orang-orang yang mereka tidak marhaban kepada Ramadan. Atau yang paling banyak yang dialami oleh manusia pada saat ini tentunya, yakni mereka tidak kuat menahan tembakau, ya, rokok. Ini orang-orang yang seperti ini mereka tidak marhaban kepada Ramadan. Alhamdulillah, bapak-bapak, kemudian jemaah Masjid Raya Kota Harapan Indah, mereka semuanya marhaban, ya, lapang dada dengan kedatangan Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah intisari-intisari ataupun ceramah-ceramah yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam buku ini, ya, kajian Ramadan, ini bukan beliau yang menulis, tetapi ceramah-ceramah beliau, tetapi ditulis oleh murid-murid beliau, kemudian dijadikan buku. Insyaallah di dalam buku ini saja, itu selama 30 hari Ramadan, beliau menyampaikan 30 persoalan yang terkait tentang Ramadan. Insyaallah akan saya sampaikan beberapa tema dari isi buku tersebut, mungkin sekitar 4-5 tema saja, ya. Yang pertama yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, tentunya insyaallah akan menambah wawasan kita dan tentunya juga menambah ilmu kita, bagaimana kita mendulang keberkahan Ramadan dengan ilmu, ya. Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semua tersebut, amalan-amalan tersebut harus kita kerjakan dengan ilmu. Supaya kita bisa meraih bagaimana Ramadan yang 29 ataupun 30 hari yang akan kita lewatkan tersebut, seluruhnya bisa kita ambil keberkahan dengan semaksimal mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang pertama beliau menyampaikan yang ditulis oleh muridnya dalam kitab ini, yakni beliau menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Ada 12 bulan di dalam Islam, mereka memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Bulan Muharram dia memiliki keutamaan sendiri, ya, bulan Safar, bulan Rajab, bulan Sya'ban, Dzulhijjah dan lain sebagainya itu memiliki keutamaan sendiri. Sedangkan Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Baihaqi, ya.
Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan dalam kitab ini, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Kata Rasulullah SAW, umatku, tentunya orang-orang yang beragama Islam, yang mereka yakin Allah adalah Tuhannya, yang mereka meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulnya, umat-umat Rasulullah SAW akan diberikan khamsa khisalin, 5 keutamaan atau 5 sifat. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Yang mana 5 sifat tersebut ataupun 5 keutamaan tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat selain daripada umat. 5 keutamaan dalam hadis ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diberi bau mulut orang yang sedang berpuasa, aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah dan tentunya lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Mungkin kita pernah mencium ataupun merasakan aroma yang sangat wangi ataupun aroma kasturi, itu bau mulut ketika kita sedang berpuasa, lambung kita sedang tidak ada isinya, otomatis bau mulut kita luar biasa. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak mau menciumnya. Tetapi di sisi Allah, untuk orang-orang yang berpuasa, di bulan Ramadan khususnya, mereka hakikatnya bau mulut tersebut di sisi Allah lebih harum daripada aroma kasturi. Luar biasa. Ini hanya diberikan pada bulan Ramadan dan hanya diberikan hanya khusus untuk orang-orang yang beragama Islam, umat Rasulullah SAW. Itu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus pada bulan Ramadan saja. Sedangkan apabila kita melaksanakan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, ini tidak termasuk ke dalam hadis ini. Ya, karena di awal hadis tadi Rasulullah mengatakan tidak akan diberikan kecuali pada bulan Ramadan saja. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang kedua dalam hadis ini, yakni kata Rasulullah SAW, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Kata yang dipakai dalam kalimat ini adalah tastaghfiru, fi'lul mudhari, yakni akan senantiasa berkelanjutan. Ya, artinya orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar, ya selesai sholat subuh atau mulai dari azan subuh tersebut mereka menahan puasa sampai mereka berbuka puasa, kalau di Indonesia kurang lebih 11 jam atau 12 jam, itu malaikat selalu mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Luar biasa, ya. Hanya didapatkan oleh orang yang beragama Islam umat Rasulullah, kemudian hanya didapatkan pada bulan Ramadan. Selama 11 jam, Pak, bayangkan malaikat makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu taat kepada perintah Allah, dia selalu mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah dengan lisan yang suci tersebut. Tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak doa malaikat tersebut. Jadi beruntunglah keutamaan bulan Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi, akan kita masuki beberapa waktu ke depan. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah dengan ibadah yang kita laksanakan tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh umat Rasulullah pada bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, Allah menghias surganya setiap hari dengan mengatakan, para hambaku yang soleh hampir saja mencampakkan kebendaan dunia dan kepenatan untuk bergegas memasukimu. Jadi setiap hari Allah mengatakan kepada surga bahwa akan ada hamba-hambaku yang mereka meninggalkan kepenatan, yang mereka bersusah payah, menahan lapar, menahan syahwat dan lain sebagainya untuk memasukimu. Ya, jadi ini kabar gembira bagi kita bahwa orang-orang yang sedang berpuasa sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang sedang lapar menahan puasa tersebut, kata Allah mengatakan kepada surga, ini loh hamba-hambaku yang akan memasukimu kelak. Mereka yang selama ini, yang saat ini di bulan Ramadan menahan syahwat, menahan lapar, daus, menahan dahaga dan lain sebagainya.
Ya, ini kabar gembira bagi kita bahwa surga telah disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, keutamaan yang akan didapatkan pada bulan Ramadan, yakni setan-setan durhaka ketika ia dibelenggu sehingga mereka tidak lagi bisa melepaskan diri. Kesempatan bagi kita yang mungkin berat, puasa sunnah berat karena mungkin godaan setan dan lain sebagainya. Namun saat ini pada bulan Ramadan kelak, setan-setan dibelenggu oleh Allah sehingga tidak ada yang mengganggu kita, yang memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, luar biasa ganjaran ataupun keutamaan ataupun kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakan puasa Ramadan, bahwa kita akan dipermudahkan untuk melaksanakan amal ibadah karena setan tidak akan mengganggu kita pada saat itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kelima, dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa yufaru lahum fi akhir lailah, bahwa setiap dari akhir malam selama bulan Ramadan tersebut, orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dan amalan-amalan lainnya, ketika di setiap akhir malam, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam tersebut hanya malam Lailatul Qadar saja? Rasulullah menjawab, tidak. Ketika mereka selesai melaksanakan sebuah ibadah, maka pada saat itu mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada setiap akhir malam pada bulan Ramadan, walaupun itu mungkin bukan malam Lailatul Qadar, tetap setiap akhir malam orang-orang yang berpuasa mengerjakan amalan-amalan pada bulan Ramadan, mereka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut matematika kita berumur 60 tahun, mungkin kita baru tobat 25 tahun, apakah dosa yang kita lakukan 60 tahun bisa dihapus dengan 25 tahun? Kalau menurut matematika kita, itu sulit terjadi. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut, jangankan 25 tahun kita bertobat, satu malam saja kita bertobat kepada Allah, 60 tahun dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah seseorang yang sudah membunuh 99 orang, ya, kemudian dia bertanya kepada salah seorang pemuka agama, apakah dosa saya apabila saya bertobat diampunkan oleh Allah karena saya sudah membunuh 99 orang? Kemudian pemuka agama tersebut mengatakan, tidak bisa, dosamu sangat besar. Kemudian dia bunuh pemuka agama tersebut, jadi pas 100 dia membunuh nyawa orang. Kemudian dia datang kepada pemuka yang lain, salah seorang ustadz, kemudian dia bertanya, wahai ustadz, apakah setelah saya membunuh 100 orang, dosa saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustadz tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa seorang hamba walaupun dia datang dengan dosa sebanyak air di lautan. Walaupun dia membawa dosa sebesar gunung dan lain sebagainya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Apalagi bulan Ramadan seperti bulan-bulan Ramadan beberapa hari yang akan kita masuki, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dengan secara khusus untuk orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, setiap malam dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, yakni pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sama-sama hafal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang ke-Haru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian dalil yang kedua pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, yakni Lailatul Qadar berada pada bulan Ramadan. Jadi keutamaan yang selanjutnya tadi, bahwa pada bulan Ramadan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk hidup kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang bisa mengampuni dosa hamba-hambanya, ataupun ada satu malam yang apabila seseorang mendapatkan pahala pada malam tersebut, maka sebanyak 1000 bulan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bahwa malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik di sisi Allah daripada 1000 bulan. Ya, kurang lebih 83 tahun. Mungkin sedikit sekali umat Muhammad, ya umat Rasulullah SAW ataupun umat-umat sekarang ini yang mereka hidup bisa mencapai umur 83 tahun. Ya, makanya kata Rasulullah, umat Islam itu memang umurnya pendek-pendek, tetapi kualitas ibadahnya bisa mencapai umat-umat sebelumnya. Kita lihat bagaimana umur Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh umurnya kurang lebih 1000 tahun karena beliau berdakwah saja 950 tahun. Itu bisa umat Islam yang apabila dia setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, dikali saja kalau dia melakukan Lailatul Qadar 10 malam, mendapatkan Lailatul Qadar 10 malam, dikalikan 83 tahun. Bisa ya pahalanya umat-umat terdahulu. Kalau dia berpuasa 50 tahun, ya 50 tahun tersebut dia mendapatkan Lailatul Qadar, dikali saja 83 tahun. Maka benar kata perkataan tersebut bahwa umat Islam ini usianya pendek tetapi kualitas ibadahnya bisa mencapai umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ya, karena Lailatul Qadar, ibadah Lailatul Qadar tersebut hanya didapatkan oleh umat Islam, tidak didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan secara umum bulan Ramadan tersebut yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Muhammad yang akan memasuki bulan Ramadan tersebut. Ya, tentunya bulan Ramadan tersebut apabila kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi yang kita sampaikan, kita harus melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bab yang kedua ataupun pelajaran yang selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, yakni beliau menyampaikan tentang keutamaan puasa tersendiri. Kalau tadi keutamaan bulan Ramadan, ya selama bulan Ramadan keutamaan yang tadi kita sampaikan. Kalau yang ini keutamaan khusus untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan, ya. Untuk orang-orang yang melakukan puasa. Walaupun mereka mungkin masuk pada bulan Ramadan, mereka hidup pada bulan Ramadan, namun mereka tidak berpuasa, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan kita sampaikan ini. Yang pertama apa? Yang pertama keutamaan bulan Ramadan, bahwa keutamaan puasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dengan ibadah yang benar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani ya mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu di antara Jumat dengan Jumat yang selanjutnya, di antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang, maka di antara 2 waktu tersebut mengampunkan dosa-dosa yang ada di dalamnya selama, yang ada syarat di ujung hadis tadi, ada syarat selama mereka tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Apabila mereka tidak mencuri, apabila mereka tidak berdusta, tidak melakukan dosa-dosa besar yang lain, maka selama 11 bulan mereka hidup, mereka melakukan puasa Ramadan tahun yang lalu, kemudian melakukan puasa Ramadan tahun ini, tidak melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dosa besar, maka selama 11 bulan tersebut, dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keutamaan yang pertama, bahwa orang yang melakukan puasa, dengan puasanya tersebut bisa mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang kedua, untuk orang yang melakukan puasa, ataupun pahala puasa itu tersendiri, yaitu khusus untuk Ramadan, untuk puasa Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi pahalanya, tidak menyebutkan nilai pahalanya, bahkan Allah mengatakan puasa Ramadan itu untuk Allah dan Allah sendiri akan membalasnya. Bagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Ya, setiap amalan anak Adam maka akan
kembali kepada dirinya, seperti sholat, seperti sedekah, seperti haji, umroh, ya, dan lain sebagainya, illa siyam, kecuali puasa Ramadan. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa Ramadan tersebut untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi tidak ada nilai nominal, tidak ada batasan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Jadi pahalanya sangat besar karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri akan menjaminnya. Kita permisalkan seperti ini, Pak. Ya, misalnya seseorang kerja dengan mandor. Kemudian mandornya bilang begini, Mas, ya kamu kerja, job kamu ini, dan ini. Di akhir bulan, kamu saya gaji 5 juta rupiah. Ya, mungkin kerjanya orang yang tadi itu yang kerja sama mandor, yang gajinya telah ditentukan 5 juta sebulan, dia kerja seadanya, apapun yang dia bisa dia kerjakan, ya apapun job yang dia kerjakan, tidak menambah-nambah pekerjaan lainnya. Tetapi beda apabila mandor mengatakan seperti ini, Mas, kamu kerja dengan saya, nanti di akhir bulan, ya terserah saya mau ngasih berapa. Terserah saya mau ngasih berapa, tidak ada nominal disebutkan di situ. Maka secara otomatis orang yang tadi bekerja dengan Pak Mandor tadi, dia akan berpikir bahwa apabila saya bekerja rajin, mungkin besar pahala gaji yang akan saya dapatkan. Tapi apabila saya bekerja malas, bisa jadi saya tidak akan mendapatkan bayaran ataupun mendapatkan bayaran tapi sedikit. Begitu juga dengan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada nilai nominalnya, seakan-akan Allah mengatakan kamu laksanakan puasa. Kalau kamu benar melaksanakan puasa, kalau kamu ikhlas melaksanakan puasa, kalau kamu mengerjakan puasa dengan semaksimal mungkin, maka besar pahala bagimu, tidak terhitung dan tidak bisa dilihat bagaimana nominalnya. Ya, seakan-akan Allah mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan yang kedua tadi, ya yang tidak ada nominal ataupun yang ada nominal disebutkan oleh Allah, kita melaksanakannya ya sebisa kita saja, tidak menambah nilai sunnahnya, tidak menambah kualitasnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nilainya sudah disebutkan dari awal. Makanya salah satu fadilah ataupun keutamaan kenapa Allah merahasiakan jumlahnya, supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan melaksanakan amalan-amalan yang luar biasa, tambahan-tambahan, sunnah-sunnah dan lain sebagainya kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keutamaan yang kedua, pahala ataupun keutamaan ataupun ganjaran untuk orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa ataupun pahala puasa itu tersendiri, bahwa puasa akan menjadi syafaat kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa puasa dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak di hadapan Allah, orang-orang ataupun puasa itu berbicara kepada Allah. Ya. Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am wa syahwah fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku, kata puasa di hadapan Allah kelak, melarang mereka untuk makan dan melarang mereka untuk melampiaskan syahwatnya, maka pada saat ini berikan syafaat kepada mereka dari apa yang mereka kerjakan terhadapku, kata puasa. Kemudian Al-Quran pun berkata, mana'tuhun naum bil laili fasyafa'ni fihi. Ya Allah, kata Al-Quran, aku telah melarang mereka untuk tidur malam ketika mereka membaca Al-Quran, maka pada saat ini berikan syafaatku atas mereka. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda, fayashfa'ani. Pada saat itu, saum ataupun puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengerjakannya dan yang membacanya. Itu keutamaan saum yang kita kerjakan, dia kelak akan memberikan syafaat di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang selanjutnya untuk orang-orang yang berpuasa, mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua kebahagiaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisa'im farhatani." Untuk orang-orang yang berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan,
mereka mendapatkan dua kebahagiaan, dua waktu kebahagiaan. Apa yang pertama? Yang pertama farhatun indal fitri ataupun farhatun indal iftar. Ketika mereka berbuka puasa, mereka akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Ya, mungkin iftar dia seadanya, kurma tinggal 1 biji, makanan cuma ada tempe, tahu, minum cuma air putih. Namun ketika dia melakukan puasa setelah menahan lapar dahaga selama seharian, kemudian dia ingin berbuka puasa, maka akan ada kesenangan tersendiri yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, ini janji Allah bahwa orang yang berbuka puasa, mereka akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Walaupun buka puasanya dengan seadanya. Ya, kemudian apa kebahagiaan yang kedua? Yakni farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika orang-orang yang berpuasa kelak di dalam surga diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang paling luar biasa, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita pernah mendengar ataupun membaca bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga, itu akan terkalahkan dengan kenikmatan ketika seorang hamba diberikan izin bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelak dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak Allah bertemu dengan penduduk surga dan bertanya kepada mereka, wahai penduduk surga, ya setelah mereka menetap lama di dalam surga, wahai penduduk surga, maukah aku berikan kepada kalian kenikmatan yang lebih nikmat daripada apa yang kalian dapatkan selama ini di surga? Kemudian penduduk surga menjawab, ya Allah, apakah ada lagi kenikmatan yang lebih besar dari apa yang kami dapatkan saat ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kenikmatan yang paling dahsyat ataupun yang paling luar biasa adalah kenikmatan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Betul, ketika mereka diizinkan melihat wajah Allah, penduduk surga berkata, tidak ada nikmat yang pernah kami rasakan kecuali kenikmatan saat ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Hanya orang-orang yang berpuasa yang dijanjikan oleh Allah untuk bisa bertemu dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fadilah puasa yang selanjutnya, ya, kata Rasulullah SAW bahwa di antara pintu-pintu surga ada salah satu yang bernama Rayyan, ya. Fil jannah babun yuqalu lahu Rayyan. Ya, di dalam surga kelak, ya, ataupun di antara pintu-pintu surga itu ada pintu yang bernama Rayyan. Hanya terkhusus kata Rasulullah dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika orang-orang yang berpuasa setelah masuk ke dalam surga tersebut, maka ditutup dan tidak ada lagi manusia yang bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dua bab pertama dari buku ini, yakni keutamaan bulan Ramadan secara khusus, kemudian keutamaan puasa Ramadan dan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Ya, jadi sangat merugi sekali apabila mereka memasuki bulan Ramadan, mereka mengatakan marhaban Ramadan, kemudian mereka tidak melakukan amalan-amalan ataupun puasa Ramadan dan amalan-amalan lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat rugi sekali. Ya, karena begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting, ya, yang paling penting di antara yang kita sampaikan bahwa Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali tentunya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tahu tadi bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bagaimana keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun bagaimana keutamaan puasa itu sendiri. Namun apabila kita menahan haus selama sehari, menahan lapar selama seharian, menahan syahwat selama seharian, namun kita lakukan hal tersebut tidak benar ataupun salah di mata Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mendapatkan fadilah yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau kita menahan lapar tetapi masih ada dosa-dosa yang kita kerjakan karena kita tidak tahu, maka bisa jadi puasa kita tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita melakukan amalan-amalan puasa Ramadan namun tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada beberapa pemahaman manusia yang aliran sesat ataupun tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mereka mengatakan puasa saya hanya menahan dari yang putih-putih saja. Nasi putih saya nggak boleh, air putih saya nggak boleh.
Tetapi kalau air kopi warna hitam saya boleh. Ini orang-orang yang melakukan puasa menurut mereka, tetapi menyelisih sunnah Rasulullah SAW, secara otomatis ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan diberi pahala dan mereka tidak akan mendapatkan fadilah-fadilah yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kita sampaikan di depan tadi. Ya, jadi yang akan kita sampaikan ke depan selanjutnya, bagaimana tips supaya kita lebih banyak mendapatkan ilmu untuk persiapan menyambut bulan Ramadan kelak. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya puasa Ramadan, sebagian ulama mengatakan puasa Ramadan ini adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia, tidak tampak. Ya, jadi yang dipentingkan ataupun diutamakan dalam menjalankan puasa adalah ikhlas karena Allah. Karena tidak kelihatan pahalanya, bisa saja kita bersembunyi, bisa saja kita puasa pura-pura di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ciri-cirinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Makanya di bulan Ramadan bisa saja orang berbohong, ya kan? Karena dia tidak kelihatan. Beda dengan berbohong waktu sholat. Gak bisa orang berbohong telah melakukan sholat. Karena sholat kelihatan gerak-geriknya. Begitu juga dengan orang berbohong pernah haji. Gak bisa. Karena ibadah haji tersebut tidak bisa berbohong karena dia kelihatan. Ya, orang yang haji pasti ke Baitullah. Ya. Kemudian ibadah yang lain sedekah. Sedekah tersebut tidak bisa bersembunyi, tidak bisa kita rahasia dalam melaksanakan sedekah karena sedekah ada nilai nominalnya. Tetapi kalau apabila Ramadan kita bisa sembunyi ataupun kita bohong-bohongan melakukan puasa Ramadan. Ya, karena nggak kelihatan. Makanya yang paling diutamakan ketika melaksanakan puasa Ramadan adalah ikhlas. Seluruhnya diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makna ikhlas adalah seluruhnya kita serahkan kepada Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas misalnya dalam memakai pakaian. Bagaimana ikhlas memakai pakaian? Yakni kita memakai pakaian di bulan Ramadan misalnya menutup aurat. Ya, kemana-mana perempuan misalnya pakai pakaian yang besar. Ya, itu dia niatkan dia pakai selama Ramadan. Kemudian setelah Ramadan dia memakai pakaian yang biasa dia kerjakan, yang biasa dia pakai. Yakni jilbabnya sempit, kemudian pakaian celana dan lain sebagainya sempit. Ini orang-orang yang mereka memakai pakaian tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka memakai pakaian hanya untuk Ramadan bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ibadah Ramadan. Ya, ciri orang yang melaksanakan ibadah Ramadan adalah mereka ikhlas, tidak bisa tipu-tipu karena Ramadan adalah ibadah sirriyah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hukum Ramadan, ya secara cepat kita sampaikan karena waktu sudah agak malam, kita sampaikan agak cepat. Ya, bagaimana hukum puasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya wajib, ya, dan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, beliau melaksanakan puasa 9 kali. Karena pada tahun kedua Hijriah barulah puasa Ramadan disyariatkan. Namun tahapan diwajibkan puasa Ramadan itu ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, silakan yang mau puasa silakan, yang mau makan silakan. Tapi diutamakan untuk mereka supaya berpuasa. Itu tahapan yang pertama. Ya, hadisnya ataupun dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 184. Ya, barang siapa kata Rasulullah yang mereka berat melakukannya, maka mereka membayarkan fidyah. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Namun apabila mereka bisa melakukan puasa, maka itu lebih baik bagi mereka. Ini tahapan yang pertama. Ketika ayat ini turun, mereka diberikan wewenang oleh Rasulullah. Kemudahan, silakan bagi yang berpuasa, silakan puasa. Bagi mereka yang makan, silakan makan. Wa antasumu. Namun apabila mereka melakukan puasa, apabila kalian, wahai para sahabat, melakukan puasa, maka itu baik bagi kalian. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, setelah ayat yang 185-nya turun, ya, barulah puasa Ramadan diwajibkan oleh Rasulullah. Tidak ada boleh salah seorang sahabat pun yang berbuka pada bulan Ramadan kecuali yang mereka yang tidak memasuki kriteria diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Ayatnya bagaimana? Ayatnya kata Rasulullah SAW, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat hilal pada bulan Ramadan, maka wajib bagi dia melaksanakan puasa Ramadan.
ya tidak ada lagi kemudahan-kemudahan, tidak ada lagi pilihan. Setelah ayat ini turun, maka wajib bagi para sahabat dan kita kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian dalil diwajibkan puasa Ramadan, ya, itu ada dalam hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Biasa lebih populer hadis tersebut dengan hadis Jibril. Ya, ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang salah seorang laki-laki kepada mereka, ya, idtola alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Datang kepada kami seorang yang pakaian dia putih, ya, kemudian rambut dia hitam. La yuro alaihi atharu safar. Tidak dilihat pada orang tersebut tanda-tanda musafir. Ya, seakan-akan dia bukan musafir, bajunya putih, rambutnya hitam, tapi di antara kami tidak pernah melihat. Ya, la na'rifuhu minna ahadun. Tidak ada di antara kami yang kenal siapa orang tersebut. Enggak kenal, tapi enggak ada tanda-tanda safar. Ya, kemudian dekat kepada Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatahi la rukbatahi. Kemudian orang tadi, kata Umar bin Khattab, mendekati Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Ya, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Kemudian tangan orang tadi, dua tangan orang tersebut diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Ya, kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian orang tersebut menjawab, shadaqta. Ya, kamu benar wahai Muhammad, itulah Islam yang sebenarnya. Kemudian para sahabat kaget, ya, takjub, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub, ya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya, seakan-akan orang tersebut sangat ahli, dia yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian dia membenarkan. Ya. Kemudian dia bertanya ke pertanyaan yang kedua, apa itu iman? Kemudian dia bertanya apa itu ihsan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu kiamat? Rasulullah menjawab tidak ada yang tahu kapan kiamat. Kemudian dia bertanya, apa tanda-tanda kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab ada beberapa tanda kiamat. Ya, jadi kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah kewajiban dari Rasulullah SAW dan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi wajib sekali bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, terutama orang-orang yang sudah masuk kriteria orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, bagaimana bisa menentukan waktu puasa Ramadan. Ya, tentunya kita sudah sangat paham, ya, dan tahu betul bagaimana setiap bulan Ramadan, ya, kita bisa menentukan kapan Ramadan akan dilaksanakan. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal ataupun anak bulan pada bulan Ramadan, pada awal bulan Ramadan, maka wajib bagi kalian melaksanakan puasa Ramadan. Jadi yang pertama untuk menentukan waktu puasa Ramadan, melihat hilal. Kemudian yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban selama 30 hari. Ya, ini yang selanjutnya untuk menentukan kapan waktu puasa Ramadan dilaksanakan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, ya, dalam kitab ini yang insyaallah akan kita sampaikan, yakni klasifikasi manusia dalam menjalankan puasa. Jadi ada beberapa golongan manusia yang mereka diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ya, ataupun beberapa golongan manusia yang ketika menjalankan puasa Ramadan dan bagaimana hukum-hukum bagi mereka. Golongan yang pertama, ya, seorang muslim yang balik, yang pertama dia muslim, yang kedua balik berakal, yang ketiga dia mukim, ya, tidak musafir. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dia mampu melaksanakan puasa Ramadan, ya, serta lepas darinya hal-hal yang menghalangi untuk puasa Ramadan. Maka golongan yang pertama ini mereka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, yang pertama muslim, kemudian balik berakal, kemudian mukim, kemudian dia mampu melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang pertama ini mereka diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Kemudian golongan yang kedua,
Ya, klasifikasi yang kedua, anak kecil. Bagaimana dengan puasanya anak kecil? Ya, anak kecil yang mereka belum balik, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, namun tentunya orang tuanya melihat anaknya apabila kira-kira sudah sanggup untuk berpuasa, ya orang tuanya wajib untuk menyuruh dan mengajarkan anaknya untuk berpuasa. Namun bagi mereka sendiri, mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rufi al-qalam an thalath." Pena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum-hukum belum ditetapkan bagi mereka untuk 3 golongan tersebut. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqid. Orang yang sedang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, pena diangkat atas mereka ataupun mereka tidak kena taklid. Ya. Kemudian yang kedua, wa anis shaghir hatta yakbur. Kemudian yang kedua, anak kecil sampai dia dewasa ataupun sampai dia balik. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yufik. Ya, orang-orang yang gila hilang akalnya sampai dia sadar. Ini golongan yang kedua, anak kecil. Bagaimana menentukan anak kecil sudah dewasa? Ya, paling tidak ada beberapa cara untuk menentukan mereka telah wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, ketika mereka telah keluar mani dari mimpi. Ya, mohon maaf, ketika mereka keluar mani dari mimpi. Mungkin anak kita sudah umur kurang lebih SD, dia mimpi tiba-tiba paginya dia cerita bahwa tadi malam saya mimpi kemudian keluar cairan. Kalau mereka tidak tahu, berarti hal tersebut adalah menandakan kalau mereka sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka orang tua wajib bagi mereka untuk memerintahkan mereka mewajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian tanda yang kedua, anak-anak yang sudah balik, yakni tumbuhnya rambut pada, mohon maaf, kemaluan mereka. Ya, apabila kemaluan mereka telah tumbuh rambut, walaupun mungkin umurnya belum 13 tahun, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, cara melihat anak apakah sudah diwajibkan puasa, yakni sudah mencapai umur 15 tahun. Ya, ini secara umum. Dia tidak pernah mimpi, tidak pernah keluar, mohon maaf, maninya sampai umur 15 tahun. Kemudian mohon maaf kemaluannya belum tumbuh misalnya sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun adalah akhir daripada masa kanak-kanak dia. Jadi umur 15 tahun dia sudah diwajibkan puasa Ramadan, walaupun mungkin belum mimpi basah ataupun keluar mani, walaupun mungkin belum tumbuh normal kemaluannya atau bulu kemaluannya. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia sudah diwajibkan untuk berpuasa ketika berumur 15 tahun. Hadisnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Ketika pada perang Uhud, dia berumur 14 tahun, izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang pada umur 14 tahun saat ini." Rasulullah tidak mengizinkan. Ya, Rasulullah tidak mengizinkan pada umur 14 tahun. Namun pada tahun berikutnya perang Khandaq terjadi, dia izin kembali kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, umur saya 15 tahun, saya izin untuk ikut berperang Khandaq." Maka Rasulullah mengizinkan Ibnu Umar untuk melaksanakan perang Khandaq tersebut. Kemudian beliau Ibnu Umar berkata, "Wara'ani balautu." Sesungguhnya Rasulullah melihat aku telah balik. Dia telah dewasa ketika berumur 15 tahun, makanya Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk mengikuti perang Khandaq. Ya. Kemudian bagaimana dengan wanita? Ya. Sama, wanita 3 tanda tadi jelas, kemudian tanda yang selanjutnya mereka haid, ya. Mereka haid. Ini cara mengetahui bagaimana seseorang anak kecil sudah diwajibkan ataupun sudah balik, sudah berakal, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian golongan yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, golongan yang ketiga, orang gila. Bagaimana puasanya orang gila? Ya, orang gila mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bagaimana kalau kegilaannya tersebut ada waktunya? Mungkin sehari dia gila, sehari enggak, atau 5 hari dia gila, 5 hari selanjutnya dia sembuh. Bagaimana puasa orang seperti ini? Maka dia wajib berpuasa pada saat dia berakal saja. Pada saat dia sadar, dia berpuasa, kemudian dia tidak wajib mengkodok ketika dia tadi gila dalam beberapa hari yang dia tidak melaksanakan puasa. Hadisnya tadi hadis yang sama untuk anak kecil, yakni rufi al-qalam antalas, diangkat pena ataupun tidak diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam untuk mereka yang 3 golongan, yakni orang yang gila sampai dia berakal. Kemudian golongan yang keempat, bagaimana dengan golongan yang keempat ini, yakni orang yang lanjut usia, yang pikun dan tidak lagi mumayyiz. Ada orang yang lanjut usia, dia sudah pikun. Dan dia sudah tidak mumayyiz lagi. Sudah kayak kanak-kanak. Akalnya sudah seperti kanak-kanak. Bagaimana puasa orang tersebut? Maka sama. Dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa.
Ya. Namun apabila dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang dia lupa, maka dia wajib melaksanakan puasa pada saat dia ingat. Ya. Kemudian golongan yang selanjutnya, orang yang lemah sudah tidak lagi mampu berpuasa selama-lamanya. Ya, mungkin dia kena satu penyakit yang membuat dia sudah lemah, tidak mungkin berpuasa selama-lamanya. Jadi sama, mereka tidak diwajibkan puasa, namun mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, untuk membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Kalau dia meninggalkan puasa selama 2 tahun, maka otomatis dia meninggalkan puasa 60 hari. Dia memberikan 60 fakir miskin makan, ya, dengan makanan yang pernah dia makan, yang biasa dia makan. Misalnya dia makan satu piring, ya satu bungkus nasi misalnya 10.000, dia berarti dia membagikan makanan 60 bungkus nasi. Ya, 60 bungkus nasi. Ataupun dia undang 60 orang fakir miskin, kemudian dia datang ke rumahnya, dia kasih makan semuanya, maka lunaslah hutang puasa dia selama 2 tahun yang lalu. Ya, ini untuk mereka yang lemah, yang selama-lamanya tidak mungkin lagi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian golongan yang selanjutnya, yakni golongan yang keenam, musafir. Bagaimana mereka yang musafir? Ya, mungkin seseorang yang pergi perjalanan sudah dihitung safar. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang dihitung safar itu kurang lebih 80 km. Ya. 80 km apabila dia safar selama sejauh jarak itu, maka boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya dan tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Ya. Kemudian tetap dia mengkodok di waktu yang lain atau di hari-hari yang lain. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ya. Barang siapa yang safar, ya, ataupun sakit, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, namun mengganti dengan fidyah. Ya, mengganti di hari yang lain, maksud saya. Kemudian yang selanjutnya, golongan yang selanjutnya, yakni golongan yang ketujuh, orang yang sakit namun diharapkan kesembuhannya. Mereka sakit namun ada harapan untuk sembuh. Ya, tetap di waktu sakit mereka tidak diwajibkan puasa, ataupun ada beberapa keadaan orang yang seperti ini. Kalau misalnya sakitnya tidak terlalu berat, tidak memberatkan dirinya, maka dia laksanakan puasa. Namun apabila dia puasa namun membahayakan bagi dia, maka dia lebih baik untuk membatalkan puasanya dan mengganti di hari yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi yang selanjutnya, golongan yang ke-8, wanita haid. Bagaimana puasa wanita haid? Ya, wanita haid mereka tidak diwajibkan puasa. Bagaimana apabila haidnya terjadi sebelum terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar mereka terjadi, ya, tetap mereka membatalkan puasanya karena di hari tersebut mereka haid. Dan bagaimana jika terjadinya hampir membatalkan puasa walaupun beberapa detik sebelum masuk waktu maghrib ataupun terbenam matahari, ya. Mereka orang yang haid mereka diharamkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang selanjutnya, wanita yang menyusui ataupun hamil. Bagaimana dengan mereka yang menyusui ataupun hamil, ya? Mereka lemah, ya. Kalau mereka tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka bagi mereka meninggalkan puasa. Bagaimana cara membayarnya? Ya, para ulama ada yang membagi. Kalau dia membahayakan bagi dia dan ibunya, maka dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Namun apabila hanya membahayakan dia saja, maka dia mengkodok puasa. Ini hanya beberapa perincian dari para ulama. Namun secara umum ada beberapa mazhab para ulama mengatakan ya boleh, silahkan kodok saja. Ya. Kemudian golongan yang selanjutnya, golongan yang ke-10, orang yang memerlukan tenaga untuk menolong orang lain ataupun menolong agama. Misalnya ada orang yang jatuh ke jurang. Ya, kemudian dia tidak bisa dibantu kecuali dalam keadaan tubuh yang fit dengan cara makan dulu ataupun minum dulu. Maka orang yang seperti ini demi menyelamatkan nyawa orang lain, dia boleh berbuka puasa dan mengganti di hari yang lain. Begitu juga dengan orang yang pergi jihad. Ya, orang-orang yang pergi jihad
Walaupun mungkin jaraknya dekat tidak dihitung musafir, namun ketika dia membela agama Allah, maka boleh bagi dia untuk menguatkan tubuhnya dengan membatalkan puasanya pada saat itu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu klasifikasi beberapa golongan manusia dalam menjalankan puasa Ramadan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana cara mengkodok atau mengganti hutang puasa orang tua kami yang telah meninggal. Jadi orang tuanya meninggal namun meninggalkan hutang. Nah, kata Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang telah meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ya, bagaimana caranya? Caranya kalau dia cuma punya ahli waris satu, kemudian dia meninggalkan puasa sebanyak 60 hari, maka dia berpuasa selama 60 kali. Bisa lebih mudahnya di Senin Kamis dia laksanakan selama 60 kali. Ya, dia niatkan untuk membayar hutang orang tuanya. Ataupun dia punya ahli waris 60 orang. Ya, kalau dia punya anak 60 orang ataupun kerabat dekat sebanyak 60 orang, mereka berpuasa sehari, ya, ini lunas puasanya. Ini namanya kodok keroyokan. Ya, mereka mengkodok ataupun mengganti hutang orang tuanya 60 hari dikeroyok dengan 60 orang. Ini boleh. Seperti ini boleh. Ya, yang penting hutang orang tua kita dibayarkan. Karena banyak saat ini mereka lebih khawatir orang tuanya meninggalkan hutang duit. Ya, Bapak, ini orang tua saya meninggal dunia, bagi barang siapa yang mungkin pernah dihutangi, maka silahkan datang ke ahli waris. Sedangkan hutang puasa didiamkan saja. Ini bahaya. Ya, mereka lebih mementingkan hutang dunia daripada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hutang yang lebih berat adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sama-sama khawatir, hutang kepada Allah lebih dikhawatirkan daripada hutang kepada manusia. Walaupun dosanya mungkin sama-sama besar. Karena orang yang memiliki hutang materi ketika dia meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk ke dalam surga sampai hutangnya terbayarkan walaupun dia mati syahid. Ya, bagaimana fadilah orang yang mati syahid? Mereka mendapatkan fadilah yang sangat besar di sisi Allah. Namun apabila mereka meninggalkan hutang materi, ya, walaupun hanya 1 rupiah saja, maka itu akan menghalangi dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas dosa tersebut ada yang lebih besar, yakni dosa kepada Allah. Ya, maka perhatikan orang tua kita dulu pernah berhutang enggak sebelum dia meninggal. Ya, orang tua kita yang sekarang mungkin sudah sepuh, ya silakan ditanya, Bapak punya hutang enggak? Ya, kalaupun punya hutang dicatat dari sekarang, nanti setelah meninggal dunia ya dibayarkan. Ya, apalagi orang tua kita yang perempuan, ibu kita yang dulu melahirkan kita, melahirkan adik-adik kita, banyak mungkin utang puasa, kemudian mereka lupa, maka ini harus kita tanyakan di akhir-akhir usia mereka ataupun ketika mereka sudah sepuh, silakan ditanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian hikmah puasa ini sangat banyak sekali, tidak bisa kita sampaikan hanya dalam waktu yang singkat ini. Tentunya banyak sekali hikmah untuk orang ataupun dalam puasa ini, yakni salah satunya kita bisa merasakan bagaimana keadaan tetangga kita ataupun orang-orang yang mereka kekurangan harta, selama ini mereka tidak punya makanan. Makannya susah, sekali sehari, sama persis dengan apa yang saat Ramadan kita laksanakan. Jadi itu salah satu ibrah ataupun keutamaan orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, mereka bisa merasakan bagaimana kaum muslimin yang lainnya pernah merasakan hal tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya hikmah puasa, banyak ahli medis mengatakan bahwa orang yang berpuasa tersebut sangat sehat dan sangat menyehatkan bagi dirinya. Ya, bahkan ada orang yang sakit, obatnya itu puasa. Ya, ini salah satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berpuasa tersebut ketika dia lapar, maka syahwatnya juga melemah. Ini keutamaan dan hikmah yang diberikan oleh Allah. Ketika bulan Ramadan kita bisa menahan amarah. Makanya mungkin banyak di antara kita yang biasa dia kena ganggu sedikit emosi, pada bulan Ramadan dia bisa menahan. Kenapa? Karena syahwat dia untuk melakukan emosi tersebut, yaitu bisa mereda dengan laparnya dia. Jadi orang-orang yang kurang makan ataupun lapar ataupun lemah, jadi nafsu dan tenaga juga ikut lemah. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mewajibkan sebuah syariat kepada kita, itu tentu banyak hikmah yang dapat dipelajari oleh hamba-hambanya. Ya.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang selanjutnya yang akan kita sampaikan dengan waktu yang cepat, yakni bagaimana adab-adab puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adab-adab yang baik. Ya, ini untuk menambah wawasan kita saja. Nah, untuk menambah wawasan kita saja. Yakni adab-adab yang disunahkan, makan sahur. Saya punya teman dulu di pondok, dia makan sebelum tidur banyak-banyak, jam 10 dia makan banyak-banyak. Kemudian dia tidak sahur sampai berbuka, dia kuat. Ya, dia kuat seperti ini dan jarang sekali dia sahur. Orang-orang yang seperti ini mereka memang melakukan puasa, namun sunnah ada yang mereka tinggalkan. Ya, apa itu sunnahnya? Sunnah sahur. Rasulullah SAW pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur tersebut ada berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan tersendiri untuk mereka yang bangun sahur kemudian makan sahur, walaupun mungkin makan 3 biji kurma itu sudah mendapatkan keberkahan, ya. Kemudian bagaimana sahur yang paling baik, ya? Bagaimana sahur yang paling baik? Ya tentu sahur menjelang waktu-waktu masuk waktu, ya. Kemudian menjelang subuh ya tentunya. Kemudian dengan makanan ya tidak berlebihan, dan yang paling baik kata Rasulullah adalah dengan kurma. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamar." Ya, sebaik-baik makanan sahurnya seorang mukmin kata Rasulullah adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini makan yang paling baik untuk sahur adalah kurma, karena kurma tersebut walaupun mungkin kita makan 3 biji itu bisa menguatkan, menambah energi tersendiri ya di tubuh kita, ya. Ya, sedikit info, Masjid Raya Kota Harapan Indah insyaallah menjual kurma. Jemaah-jemaah yang dekat dengan Harapan Indah bisa ya untuk beli kurma di Mas Raya Mat, ya, Masjid Raya Kota Harapan Indah. Kemudian sunnah yang selanjutnya menyegerakan berbuka puasa. Walaupun dia kuat, makannya banyak, tidurnya banyak misalnya, kemudian dia dengan gagah mengatakan, ntar saya sahurnya saya tunda, saya masih kuat, nanti setelah isya baru berbuka. Ini nggak boleh, ya. Ini bukan salah satu sunnah. Sunnah itu yakni orang yang menyegerakan berbuka puasa. Kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Ya, manusia akan terus dalam keadaan baik selagi dia menyegerakan buka puasa. Jadi ketika azan berkumandang, maka ataupun ketika terbit matahari langsung laksanakan berbuka puasa. Berbeda dengan salah satu aliran di Indonesia, aliran sesat, mereka berbuka puasanya waktu isya. Ini salah, ini menyelisih Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran." Ya, sesungguhnya hambaku yang paling aku sukai kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bersegera berbuka puasa. Ya. Kemudian bagaimana buka puasa Rasulullah, apa makan yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, "Kana Nabi SAW yuftiru qabla ayyusalli ala rutab." Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, dari Anas bin Malik, beliau pernah menyaksikan Rasulullah sebelum melaksanakan puasa dia berbuka terlebih dahulu dengan kurma. Lagi-lagi dengan kurma. Ya, walaupun berbuka puasa hanya dengan 3 biji kurma, misalnya dengan kurma bilangan ganjil, kemudian langsung sholat, itu sudah fit, ya, sudah bisa menambah tenaga kita. Ya, sekali lagi dengan kurma. Jadi kurma ini adalah makanan yang paling baik untuk dimakan ketika puasa Ramadan. Ya, baik itu ketika sahur ataupun ketika berbuka puasa, karena Rasulullah melaksanakan hal tersebut. Kita makan kurma sudah memiliki nilai pahala tersendiri, yakni pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian hal yang disunahkan selama Ramadan, yakni banyak membaca Al-Quran, ya, berzikir, banyak-banyak berzikir, kemudian banyak-banyak berdoa, banyak melaksanakan salat-salat sunnah, dan berbanyak sedekah. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan oleh Rasulullah pada saat beliau memasuki bulan Ramadan, beliau banyak membaca Al-Quran. Ya, para sahabat dan para ulama-ulama, ya, mereka banyak sekali membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan, lebih banyak daripada bulan yang lain. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih dari riwayat Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fa yudarisuhu al-Qur'an." Ya,
Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan ketika bulan Ramadan, ya. Baik dermawan memperbanyak sedekah ataupun dermawan lebih memperbanyak mempelajari Al-Qur'an kepada Jibril pada bulan Ramadan. Nah, ini hadis membuktikan bahwa Rasulullah pada bulan Ramadan banyak membaca Al-Qur'an, bersedekah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Ya. Berdoa lebih banyak, lebih diperbanyak, ya, karena Rasulullah SAW menjamin, ya, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya orang yang berbuka puasa, ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya. Jadi ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak pada bulan Ramadan, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain daripada perkara-perkara yang sunnah yang harus kita berbanyak, kita juga tentunya menjaga perkara-perkara ataupun perintah-perintah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena banyak di antara manusia yang mereka melakukan puasa, menahan puasa selama 30 hari selama 1 bulan Ramadan, namun mereka tidak melaksanakan salat 5 waktu. Ya, mereka tidak menutup aurat dengan benar. Ini orang-orang yang mereka berpuasa Ramadan melakukan sebuah kewajiban namun meninggalkan kewajiban yang lain. Orang-orang yang seperti ini, ada sebuah kata mengatakan mereka ibarat buah si malakama. Ketika mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala. Ketika mereka meninggalkan puasa, mereka mendapatkan dosa. Itu kan buah si malakama namanya, ya. Ketika mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala karena mereka meninggalkan sholat, mereka tidak menutup aurat, ataupun mereka melakukan dosa-dosa yang lain. Ini orang-orang yang mereka melaksanakan puasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala, ya. Dan apabila mereka meninggalkan pahala, meninggalkan sholat, meninggalkan menutup aurat segala macam, jadi mereka juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat buah si malakama bagi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan namun mereka, ya, meninggalkan ataupun mengerjakan larangan Allah yang lainnya. Ini orang-orang yang kasihanlah kita, ya. Jadi kita yang sudah mendapatkan ilmunya, tetap kita jaga sholat 5 waktu kita, tetap kita jaga kewajiban-kewajiban kita yang lain, ya, supaya kita mendapatkan semua fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, mohon maaf saya percepat mungkin waktu kita sudah lama. Pelajaran yang selanjutnya yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Ini juga banyak di antara manusia, di antara kaum muslimin yang mereka lupa ataupun tidak tahu, ya, bagaimana puasa mereka ternyata selama ini dianggap batal oleh Allah. Ya, harus kita paham apa saja yang membatalkan puasa, yang harus kita jaga supaya puasa kita tetap sah sampai ketika kita berbuka puasa. Yang pertama jima atau senggama atau pergaulan atau gaul suami istri, ya. Jadi orang-orang yang bersenggama dengan istrinya pada siang Ramadan, puasanya batal. Dan ini adalah, kata Syekh Utsaimin, adalah pembatal puasa yang paling besar dosanya. Ya, paling besar dosanya orang yang membatalkan puasa dengan bersenggama ataupun jima dengan istrinya atau dengan pasangannya. Ini orang-orang yang paling besar dosanya yang membatalkan puasa. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Pada salah seorang sahabat terjadi, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya siang Ramadan bergaul dengan istri saya sehingga membatalkan puasa saya. Apa kafarat bagi orang tersebut? Kafaratnya juga berat, ya. Kafarat yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak, ya, wanita yang beriman. Bagaimana mahalnya budak pada zaman itu, dia harus membayarkan sejumlah uang tersebut untuk menebus dosa dia ketika dia membatalkan puasa dengan cara jima tadi. Kemudian kafarat yang kedua, apabila dia tidak mampu memerdekakan budak ataupun zaman sekarang tidak ada budak yang dimerdekakan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut ataupun 60 hari berturut-turut, tidak boleh batal. Kalau dia berpuasa 13 hari, kemudian di hari ke-14 dia berbuka, maka wajib diulang dari nomor 1 lagi. Wajib diulang dari hari pertama sampai 60 hari berturut-turut, kecuali ada sesuatu yang uzur yang tidak bisa untuk dihindarkan, ya. Itu kafarat yang kedua. Apabila dia tidak mampu 60 hari berturut-turut, ya, orang 30 hari aja dia nggak sanggup untuk meninggalkan istrinya, ya kan, apalagi 60 hari. Maka ada keringan yang ketiga, dia memberikan makan 60 orang fakir miskin, ya, 60 orang fakir miskin dia berikan untuk menebus kafarat ketika dia membatalkan puasa dengan jima dengan pasangannya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Yang kedua, yang kedua yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, mohon maaf mungkin dengan cara sekali lagi mohon maaf dengan onani, mengeluarkan dengan sengaja, ataupun dia melihat sesuatu yang membuat dia bersahwat kemudian keluar air maninya, maka ini juga membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, atau ketika dia bercumbu atau mencium istrinya namun tidak ada syahwat ataupun tidak mengeluarkan air mani, ini dibolehkan saja. Ya, ini dibolehkan karena Rasulullah SAW pernah mencium istrinya atau mengecup istrinya padahal waktu itu sedang berpuasa. Ya. Ini diperbolehkan kalau orang tersebut hanya sekedar mencium atau mengecup istrinya namun tidak mengeluarkan air mani. Kemudian yang membatalkan yang ketiga yang selanjutnya, makan dan minum. Ya. Artinya apa saja yang memasukkan sesuatu ke dalam perut, baik itu melalui hidung ataupun dari mulut, maka itu membatalkan puasa. Ya, ataupun dia menyedot, ya, walaupun dia tidak mengunyah, tapi hanya menyedot ataupun tertelan saja, maka ini wajibkan puasa dia batal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, perbaiki atau sungguh-sungguh dalam istinsak memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan puasa. Ya, karena khawatir apabila sedang istinsak di sedang puasa, kemudian masuk air ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam, maka itu membatalkan puasanya. Ya, ini dalil bahwa apa saja yang masuk ke dalam perut, baik melalui hidung, asap ataupun yang mengenyangkan, maka itu membatalkan puasa. Ya, tentunya termasuk di dalamnya rokok. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang disebut semakna dengan makan dan minum. Dia tidak makan, tidak mengunyah, namun bisa membuat dia kenyang, bisa dia membuat hilang dahaganya. Misalnya dia disuntikkan apa? Ya, obat penambah darah ataupun obat untuk penambah makanan. Maka ini adalah puasa dia batal. Ya, kecuali ketika dia mengeluarkan darah atau memasukkan darah dalam keadaan darurat. Ya, tapi apabila dia menambah darah saja, kemudian dia merasa kuat setelah darahnya ditambahkan tersebut, maka ini membatalkan puasa. Ya, bagaimana dengan darah yang keluar seperti berbekam? Maka berbekam juga membatalkan puasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang berbekam dan orang yang membekam puasa mereka batal. Ya, ini ancaman dari Rasulullah bahwa mereka tidak boleh berbekam pada saat puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan darah yang keluar karena gigi ataupun karena dari hidung dan lain sebagainya, ini tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas. Ya, orang haid, orang yang nifas, maka dia puasanya batal dan dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian apa saja hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa ataupun syarat batalnya puasa, dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia tahu sudah paham bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kalau misalnya dia tidak tahu kemudian dia lakukan, maka itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ya, salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yakni berpuasalah kalian, ya, makanlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam. Artinya setelah jelas terbit fajar dan terbit matahari, ya, terbenam matahari. Orang tersebut dia letakkan di bawah bantalnya sebuah tali warnanya hitam satu, putih satu. Kemudian dia melihat, ya, dia melihat setelah fajar ternyata masih kelihatan itu warna putih dan itu warna hitam. Kemudian dia masih melanjutkan makannya padahal telah terbit fajar. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengqadha. Artinya apa? Karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu dengan mungkin kekurangan pahaman dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam ketidaktahuannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, dia harus ingat dalam melakukan pembatal-pembatal tadi. Ya, misalnya, mohon maaf, dia keluar mani, namun dalam keadaan tidur, dia tidak ingat, ya, dia tidak sadar, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, kemudian yang selanjutnya, dia sengaja melakukannya, ya, dia sengaja mencium istrinya, kemudian sampai keluar, mohon maaf, mani, maka ini membatalkan puasa. Kalau dia tidak sengaja, ya, tidak sengaja seperti tertidur ataupun dengan cara yang lain, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yang ke-10 yang terakhir, yakni zakat fitrah. Ya.
kita wajib membayar zakat fitrah sebelum sholat Id dilakukan. Ya, zakat fitrah tersebut adalah sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan kita wajib untuk menjalankan dan mengikuti Rasulullah membayar zakat fitrah. Ya, siapa saja yang diwajibkan? Seluruhnya. Ya, seluruh mereka yang muslim, baik mereka belum berakal ataupun bayi yang baru lahir 1 detik saja, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Ya, itu diwajibkan bayar zakat fitrah. Ataupun dia meninggal setelah berbuka puasa di hari terakhir sampai menjelang salat Idul Fitri, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Ahli warisnya wajib membayarkan zakat fitrah. Dan bayar zakat fitrah lebih baik bagi diri dia sendiri untuk membayarkannya. Kalau dia tidak mampu, barulah dibantu oleh orang lain. Kalau dia selagi dia mampu, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah sendiri. Ya, ini jangan kita lupakan. Kita sempurnakan Ramadan kita dengan membayar zakat fitrah. Ya, umpamanya zakat fitrah ini adalah sholat sunnah, menyempurnakan apabila sholat wajib kita banyak kekurangan. Begitu juga dengan zakat fitrah. Apabila Ramadan kita mungkin banyak kata-kata yang kita tidak bisa kontrol, banyak kata-kata kotor yang keluar, atau banyak bohong yang tidak kita sengaja, maka bisa dihapuskan dengan zakat fitrah ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan keadaan corona sekarang ini? Bagaimana sholat tarawih kita? Ya, tentunya sholat tarawih ini diajarkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil ditekankannya kita untuk melaksanakan sholat Ramadan ataupun sholat tarawih. Bagaimana keadaan sekarang ini? Pemerintah yang belum membolehkan kita atau melarang kita untuk melaksanakan sholat berjemaah di masjid, maka bisa kita lakukan berjemaah dengan keluarga kita di rumah. Ya, jumlahnya yang masyhur kita lakukan selama ini adalah 11 rakaat, 8 rakaat, ya. 8 rakaat itu 2 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir, bisa 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, ataupun 3 rakaat langsung sekali salam. Ataupun mereka yang di alam hadis yang lain 23 rakaat, ya, itu diperbolehkan saja, ya. Diperbolehkan saja. Ada yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, silahkan. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silahkan. Itu hanya perbedaan hadis-hadis Rasulullah SAW, namun tetap kita menjalankan ibadah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana mereka yang sholat tarawih 11 rakaat hanya dilaksanakan waktu 7 menit, ya. Seperti kita sholat 1 rakaat 7 menit, mereka 11 rakaat 1 menit. Ya, kita mungkin melihat videonya yang sangat viral, sangat cepat sekali, seperti ayam yang mendapatkan beras kemudian mematuk sangat cepat. Ini pendapat saya, sholat mereka batal, mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, karena dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, di antara rukun sholat yang wajib dan harus dijaga dalam sholat adalah tumakninah. Ya, tumakninah itu wajib. Ya, ketika rukuk kata Rasulullah tumakninah. Bagaimana rukuk tumakninah? Harus nyaman, kemudian punggungnya diluruskan. Setelah dia membaca doa rukuk dengan tenang, baru kemudian i'tidal. I'tidal pun harus tenang, nggak boleh langsung kepada sujud. Harus dibaca doa i'tidal terlebih dahulu, luruskan badan terlebih dahulu, kemudian baru sujud. Sujud pun harus i'tidal. Begitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini menjadi rukun. Apabila rukun tersebut ditinggalkan, sholatnya cepat, tidak ada tumakninah, maka otomatis sholatnya batal, tidak ada ibadah, tidak ada pahala di sisi Allah, bahkan mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, begitu juga dengan sholat Idul Fitri. Misalnya belum hilang COVID-19 ini, maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tanpa khutbah, ya, karena tidak ada mukhatab ataupun orang yang diajak untuk berbicara, maka sholat Idul Fitri 2 rakaat kemudian selesai. Ya, walaupun ada beberapa masjid yang mereka melakukan kajian khusus seputar Idul Fitri setelah sholat Id, itu bagus saja, ya, untuk menambah wawasan bagaimana menjalankan Idul Fitri sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan kajian lagi. Kalaupun tidak lewat aplikasi seperti ini, mungkin kita rekam saja kajian di YouTube. Insya Allah kita upload dan kita sebarkan kepada jemaah-jemaah. Ya, mudah-mudahan tetap kita Ramadan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini
tidak mengalahkan ibadah kita pada tahun yang lalu, walaupun mungkin dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap giat melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala permudah urusan Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan ganjaran-ganjaran sebagaimana fadilah-fadilah tadi yang telah kita sampaikan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua hal tersebut kepada kita, karena kita berlapang dada dengan kedatangan Ramadan dan kita menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun materi saya yang kurang berkenan di hati ataupun di pikiran Bapak-bapak sekalian. Ya, saya mohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan, dan berterima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.